Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Dito Putro channel yang membahas tentang dunia komputer dan juga ilmu teknik informatika. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan bagaimana proses penyelesaian sistem persamaan linear dengan 4 variabel di dalamnya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya tentang penyelesaian daripada sistem persamaan linear 4 variabel. Hanya saja metode yang kita gunakan itu adalah metode crowd. Metode yang kita gunakan adalah metode crowd. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyelesaian sistem persamaan linear 4 variabel dengan menggunakan metode Doolittle. Jadi di sini sama ya, antara metode crowd dan juga metode Doolittle itu samanya seperti ini. Dari dia matriks A yang diberikan dengan kita, kita harus mencari atau kita harus membentuk dua matriks yang baru. Yaitu adalah matriks L dan juga matriks U-nya. Nah, apa perbedaannya nih? Apa perbedaan antara matriks metode crowd dan juga metode Doolittle? Yang berbeda adalah bentuk matriks L dan juga matriks U-nya. Kalau pada metode crowd, matriks L-nya itu di sini adalah L11, L21, L31, L41. Kemudian di sini selanjutnya adalah 0, kemudian L22, L32 dan juga L42. Oke, ini untuk metode crowd-nya. Sedangkan metode Doolittle-nya untuk matriks L-nya itu adalah 1, L21, L31 dan juga L41. Kemudian adalah 0, kemudian 1. Yang artinya adalah kalau pada metode crowd nilai L11, L22, L33 dan juga L44 kita cari. Sedangkan yang di sini nilainya sudah ditentukan. Nilainya itu yang perlu kita cari hanya L21, 31, 41 dan juga L43. Sedangkan pada matriks U-nya, kalau pada metode crowd baris pertama nilainya seperti ini. U1, U12, U13, U14. Kemudian selanjutnya di sini adalah 0, kemudian 1, kemudian di sini adalah U23, kemudian U24. Nah, kalau pada metode crowd nilai U11, U11, U22, U33 dan juga U44 itu nilainya adalah 1, yang artinya adalah nilainya sudah ketentuan. Sedangkan pada metode Doolittle nilai U11, nilai U22 dan juga nilai U33 itu dan juga nilai U44-nya nanti itu yang akan kita cari. Jadi yang berbeda adalah bentuk daripada matriksnya. Karena berbeda antara bentuk matriksnya, maka nanti proses iterasi dan juga nilai Y dan juga nilai X antara metode crowd dan juga metode Doolittle nanti juga pasti ada perbedaan. Jadi pada dasarnya itu adalah dari sebuah matriks awal, yaitu adalah matriks A, kita harus mencari atau kita harus membentuk dua matriks yang baru, yaitu matriks L dan juga matriks U-nya. Oke ya. Jadi katakan tadi sama seperti dengan metode crowd, kita akan mencari dua matriks baru, matriks L dan juga matriks U, di mana pada matriks L-nya kita akan mencari L21, L31, L31, L41, L32, L42 dan juga L43. Sedangkan pada matriks U-nya yang kita cari adalah U11, U12, U13, U14. Kemudian U22, U23 dan juga U24, U33, U34 dan juga U44. Nah, ini di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan 7 iterasi. Tetap juga ada 7 iterasi yang kita gunakan. Hanya saja yang berbedanya adalah kalau pada metode crowd, iterasi yang pertama adalah kita cari untuk nilai yang ini. Ini pada metode crowd ya. Nilai yang di sini berarti kita cari L11, 21, 31 dan juga 41. Sedangkan pada metode Doolittle yang kita cari adalah nilai ini. Nilai matriks U pada baris pertama, yaitu adalah U11, U12, U13 dan juga U14. Ini kita lihat rumus-rumusnya. Ada 7 iterasi yang akan kita gunakan untuk proses penyelesaiannya. Nanti kita mungkin lebih gampang kita lihat pada contoh proses penyelesaiannya. Oke. Nah, jadi matriks iterasi ini iterasi 1, iterasi 1, iterasi 2, 3, 4, kemudian iterasi 5, 6 dan 7 ini kita gunakan itu untuk mencari nilai-nilai yang ini. Nilai-nilai pada matriks yang ini, nilai-nilai yang ini. Kemudian setelah kita dapat nilainya, barulah kita bisa memenuhi persamaannya. Yaitu ada selanjutnya kita cari nilai Y dan juga nilai
X-nya. Dimana nilai Y-nya kita cari Y1 itu B1 sampai dengan Y4. Dan dengan nilai X-nya kita cari nilai X4 sampai dengan nilai X1. Ini rumus-rumus yang akan kita gunakan dan kita bisa lihatnya nanti pada contoh proses penyelesaiannya. Nah, di sini kita diberikan 4 buah persamaan ya. Persamaan pertama itu adalah X1 tambah X2 tambah 2X3 tambah X4 sama dengan 2. Kemudian X1 tambah 3X2 tambah X3 tambah 5X4 sama dengan 0. Kemudian 2X1 tambah 3X2 tambah 8X3 tambah 6X4 sama dengan 3. Kemudian persamaan yang terakhir adalah 2X1 tambah 4X2 tambah 9X3 tambah 8X4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada 4 variabel nanti akan kita cari, yaitu X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, kemudian dari persamaan ini kita harus merubahnya ke dalam bentuk matriks. Kita hapus saja nih nilai variabelnya. Kita hanya tinggalkan nilai konstantanya saja. Kita hapus saja untuk merubahnya. Berarti sini adalah 1, sini 1, 1, sini 1, ini 2, ini 1, 2, baru sini 1, sini 1. Berarti sama dengan nilainya ini. Nilai B-nya itu adalah 2. Kemudian selanjutnya di sini adalah X1. Berarti sini adalah X1, 1, berarti 1. 3X2, X2 yang coret 3. 6X3, 3X3 yang coret berarti 6. 5X4, X4 yang coret di sini adalah 5. Sampai dengan yang terakhir itu adalah yang ini. Berarti dari bentuk persamaan yang ini, setelah kita rubah ke dalam bentuk matriks, maka nilai bentuk matriksnya seperti ini. Ini nantinya akan kita sebut dia sebagai matriks A. Inilah nanti yang akan kita sebut dia sebagai matriks A. Kemudian setelah kita dapatkan matriks A-nya, barulah kita bisa menyelesaikan proses iterasi 1 sampai dengan iterasi ke-7. Oke, kita lihat ya. Iterasi pertama kita akan mencari nilai U11, U12, U13, dan juga U14. Oke, kita lihat di sini. Untuk mendapatkan nilai U11 nilainya itu sama dengan A11. Oke, kita lihat A11 posisinya di sini. Berarti kita lihat posisi yang sama, berarti di sini 1. Berarti nilai U11 di situ adalah 1. Nilai U11 di sini adalah 1. Oke, selanjutnya U12. U12 nilainya sama dengan A12. A12 di sini. Kita lihat posisi yang sama. Posisi yang sama tuh ini. Berarti nilainya di sini adalah 1. U13 posisi di sini. Oke. Kita lihat posisi yang sama, berarti sini nilainya 2. Berarti kita masukkan nilai U13 nilainya adalah 2. Kemudian A14 posisinya di sini. Kita lihat posisi yang sama nilainya 1, berarti nilainya di sini adalah A14 nilainya adalah 1. Nanti nilai yang ini, nilai 1121 itu nantinya akan berubah. Berarti nanti nilainya 1, kemudian 1, kemudian sini 2, sini 1. Nanti nilai ini akan menjadi nilai pada matriks ini. Kemudian iterasi kedua, kita mencari nilai yang ini. L21, 31, dan juga 41. Oke, L21 rumusnya adalah A21 dibandingkan dengan A11. Oke, A21 posisinya di sini. Kita lihat posisi yang sama, nilainya 1. Berarti sini nilainya adalah 1. Dibagikan dengan A11. Oke, tadi sudah ya, A11 posisinya di sini. Maka dibagikan dengan 1, maka nilainya adalah 1. A31, oke, A31 posisi di sini. Kita lihat yang sama, berarti nilainya 2. Berarti sini adalah 2. Dibagikan dengan 1, maka nilainya adalah 2. Kemudian L41 dibagikan dengan A11. Oke, A41 di sini. Posisi yang sama, berarti sini nilainya adalah 2. 2 bagi 1, maka nilainya adalah 2. Maka nilai di sini nanti akan memenuhi nilai daripada matriks yang ini. Berarti sini nanti nilainya adalah 1, sini 2, sini 2. Selanjutnya setelah iterasi kedua, yaitu kita yang masukin iterasi ketiga. Iterasi ketiga kita mencari nilai ini U22, U23, dan juga U24. Dimana rumusnya adalah U22 sama dengan A22 dikurangkan dengan L21 dikalikan dengan U12. Oke, A22 di sini posisinya. Nilainya adalah 3. Maka kita masukkan sini nilainya adalah 3. L21. Oke, tadi sudah dapat ya L21 ini. Nilai yang 1 kita masukkan di sini nilainya adalah 1 dikalikan dengan U12. Oke. U12 tadi juga sudah dapat nilainya 1 dibagi sini adalah 1. Berarti ini 3 dikurang 1 kali 1. Berarti nilai 3 kali 1 adalah 1, 3 kurang 1 berarti nilai U22-nya adalah 2. Berarti 3 kurang 1 nilainya adalah 2. Berarti nilai U22 nanti di sini adalah 2. Kemudian U23 rumusnya adalah A23 dikurangkan dengan L21 dikalikan dengan U13. Oke, A23 posisi di sini. Oke, berarti nilainya adalah 6. Kita masukkan di sini nilainya adalah 6. Dikurangkan dengan L21, tadi L21 sudah. Nilainya adalah 1. Dikalikan dengan U13. Oke, U13 kita lihat di sini. U13 nilainya adalah 2. Kita masukkan nilainya adalah 2. Berarti 6 dikurang 1 kali 2, 2. 6 kurang 2 adalah 4. Berarti nilai U23 nanti adalah 4. Kemudian
nilai yang terakhir pada iterasi yang ketiga adalah nilai U24. U24 rumusnya adalah A24 dikalikan dengan L21 dikalikan dengan U14. A24 di mana? A24 posisinya di sini. Oke, berarti kita ambil nilai yang sama, nilainya adalah 5. Dikurangkan dengan L21, tadi L21 1 ya, dikalikan dengan U14. Oke, U14 di sini nilainya adalah 1. Berarti di sini adalah 5 dikurang 1 kali 1 itu adalah 1. 5 kurang 1 itu adalah 4. Berarti nilai U24-nya di situ adalah 4. Berarti nanti nilai ini akan memenuhi persamaan mengisi nilai pada matriks U. Di sini adalah 2, kemudian di sini 4, kemudian di sini adalah 4. Kemudian selanjutnya iterasi keempat kita mencari nilai yang ini, L32 dan juga L42. Di mana untuk L32 rumusnya adalah A32 dikurangkan dengan L31 dikali U12 dibagikan dengan U22. Oke, kita lihat A32 posisi di sini. Nilainya di sini adalah 3. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 3 dikurangkan dengan L31. Oke, L31 tadi sudah dapat nilainya ini. Nilainya adalah 2. Berarti di sini nilainya adalah 2. Dikalikan dengan U12. U12 ini nilainya 1. Berarti kita masukkan nilainya adalah 1. Dibagikan dengan U22. Oke, U22 nilainya yang ini. Berarti nilainya adalah 2. Berarti sini adalah 3 dikurangkan dengan 2. 2 kali 1 itu 2 dibagikan dengan 2. 3 kurang 2, 1. 1 bagi 2 itu adalah 0,5. Maka nilai L32 adalah 0,5. Selanjutnya adalah L42. Di mana rumus L42 adalah 42. A42 dikurangkan dengan L41 dikali U12 dibagikan dengan U22. Oke, kita lihat ya, A42 posisi di sini. Berarti nilainya di sini adalah 4. Kita masukkan di sini nilainya adalah 4. Dikurangkan dengan L41. Oke, L41 nilainya adalah 2. Dikalikan dengan U12. U12 tadi adalah 1 dan U22 nilainya adalah 2. Berarti 4 dikurang 2 kali 1 2. Berarti 4 kurang 2 2 bagi 2 maka nilainya adalah 1. Berarti nanti nilainya di sini adalah 0,5. Kemudian di sini adalah 1. Itu ada iterasi 1, 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya iterasi 5, 6, dan juga 7. Oke, kita lihat iterasi kelima. Iterasi kelima kita mencari nilai U33. Di mana U33 nilainya adalah A33 dikurangkan dengan L31 dikali U13 dikurangkan dengan L32 dikalikan dengan U23. Oke, kita lihat ya. A33. A33 nilainya ini. A33 nilainya di sini. Maka di sini kita lihat di sini nilainya adalah 8. Maka kita masukkan nilainya adalah 8. Selanjutnya dikurangkan dengan L31. Oke, L31 kita lihat di sini. L31 tadi sudah dapat ya, nilainya di sini adalah 2. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 2. Dikalikan dengan U13. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini U13 nilainya 2. Berarti kita masukkan di sini juga nilainya adalah 2. Dikurangkan dengan L32. Oke, kita lihat lagi nilai L32 0,5. Maka kita masukkan di sini nilainya adalah 0,5. Sedangkan U23, oke, kita lihat U23 di sini nilainya adalah 4. Maka kita masukkan di sini nilainya adalah 4. Maka kita masukkan nilainya adalah 4. Berarti sini 8 dikurang 2 kali 2 4. 0,5 dikali 4 maka itu adalah 2. 8 dikurang 4 4. 4 kurang 2 nilainya adalah 2. Berarti di sini nanti nilai U33-nya adalah 2. Selanjutnya U34 adalah A34. A34 posisinya di sini. Kita lihat di sini nilainya adalah 6. Berarti kita masukkan nilainya adalah 6. Dikurangkan dengan L31 dikalikan dengan U14. Oke, L31 tadi sudah ya. L31 2, maka di sini nilainya adalah juga sama 2. Dikalikan dengan U14. Oke, kita lihat di sini. U14 nilainya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 1. Dikurangkan dengan L32. L tadi sudah dapat nilai L32-nya adalah 0,5. Dikalikan dengan U24-nya. Oke, kita lihat U24 di sini nilainya adalah 4. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 4. Berarti sini ada 6 dikurang 2 kali 1 2. 0,5 kali 4 itu adalah 2. Berarti 6 kurang 2 4. 4 kurang 2 2. Maka nilai nanti nilai U33-nya di sini adalah 2. Nilai U34-nya di sini adalah 2. Kemudian iterasi ke-6 kita mencari nilai terakhir pada matriks L, yaitu adalah nilai L43. Di mana nilai L43 di situ rumusnya adalah A43 dikurangkan dengan L41 dikalikan dengan U13 dikurangkan dengan L42 dikali U23 dibagikan dengan U33. Oke. A43 posisi di sini. Kita lihat nilainya di sini adalah 9. Maka di sini kita masukkan nilainya 9. Dikalikan dengan L41. Oke, L41 belum ya. L41 kita lihat di sini. L41 nilainya adalah 2. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 2. Selanjutnya dikalikan dengan U13.
Oke, di sini kita sudah ada gunakan U13. Nilainya di sini. Nilainya adalah 2. Berarti kita masukkan nilainya 2. Dikalikan dengan dikurangkan dengan L42. L42 belum ada. Kita lihat di sini L42 nilainya adalah 1. Kita masukkan di sini nilainya adalah 1. Dikalikan dengan U23. U23 tadi sudah ada di sini nilainya. Ini nilainya adalah 4. Berarti dikalikan dengan 4. Berarti di sini adalah 9 dikurang 2 kali 2 itu 4. 1 kali 4 itu adalah 4. Berarti 9 kurang 4 kurang 4. 9 kurang 4 5. 5 kurang 4 1. 1 bagi 2. Maka nilai, U33 tadi belum ya. U33 tadi sudah dapat, nilainya di sini adalah 2. Berarti 1 dibagi 2, maka nilai L43 nilainya adalah 0,5. Berarti nanti di sini nilainya adalah 0,5. Kemudian kita mencari nilai terakhir pada matriks U, yaitu iterasi ke-7. Kita akan mencari nilai U44. Kita akan mencari nilai U44, di mana untuk nilai U44 itu adalah A44 dikurangkan dengan L41 kali U14 dikurangkan dengan L42 kali U24 dikurangkan dengan L43 dikalikan dengan U34. Oke, A44 di sini posisinya nilainya adalah 8. Kita masukkan di sini nilainya adalah 8. Dikurangkan dengan L41. Oke, L41 tadi sudah ada di sini ya, L41. Nilainya adalah 2. Kita masukkan nilainya adalah 2 dikalikan dengan U14. U14 posisi di sini sudah ada. Kita lihat nilai yang sama di sini, nilainya adalah 1. Berarti dia dikalikan dengan 1. Kemudian dikurangkan dengan L42. Oke, L42 tadi sudah ada digunakan di sini. Kita lihat nilainya adalah 1. Dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan U24. U24 tadi juga sudah dapat kita gunakan, sini nilainya adalah 4. Berarti kita gunakan nilainya di sini adalah 4. Kemudian L43 tadi sudah dapat ya, yang baru 0,5 dikalikan dengan U34. U34 tadi nilainya adalah 2. Berarti di sini nilainya adalah 2. 8 dikurang 2 kali 1, 2. 1 kali 4, 4. 0,5 kali 2 itu adalah 1. Berarti 8 kurang 2 itu adalah 6. 6 kurang 4 itu adalah 2. 2 kurang 1 itu adalah 1. Berarti nanti nilainya di sini adalah 1. Selanjutnya, setelah kita selesai mencari proses iterasi 1 sampai dengan 7, selanjutnya kita membentuk matriks L dan juga matriks U-nya, atau kita bisa lihat seperti ini. Oke, kita lihat ya matriks L-nya. Untuk matriks L-nya berarti nilai iterasi kedua, iterasi keempat, dan juga iterasi ke-6. Kalau yang ini berarti 1, 3, 5, dan juga 7. Oke, kita lihat ya matriks L-nya seperti saya katakan tadi. Kita lihat daripada iterasi kedua. Oke, iterasi kedua nilainya adalah 1, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Berarti sini adalah 1, 2, 2. Oke, kita lihat di sini adalah 1, 2, 2. Kemudian untuk yang nilai yang ini kita lihat pada iterasi keempat. Kita lihat nilai pada iterasi keempat. Iterasi keempat nilainya adalah 0,5 dan juga 1. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 0,5 dan juga 1. Kemudian iterasi ke-6, iterasi terakhir. Iterasi ke-6 itu nilai yang ini. Kita lihat iterasi ke-6 nilainya adalah 0,5. Maka di sini nilainya adalah 0,5. Yang ini nilai matriks U-nya yang nilai yang awal paling atas itu adalah kita lihat pada iterasi pertama. Iterasi pertama kita lihat nilainya adalah 1, 1, 2, 1. Berarti di sini nilainya adalah 1, 1, 2, dan juga 1. Kemudian ini adalah iterasi ketiga. Kita lihat pada iterasi ketiga berapa nilai yang dapat. Nilainya adalah 2, 4, 4. Oke, berarti di sini nilainya adalah 2, 4, 4. Kemudian selanjutnya iterasi kelima nilainya adalah 2, 2. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 2, 2. Kemudian yang terakhir adalah iterasi ke-7 nilainya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 1. Setelah kita dapat matriks L dan juga matriks U-nya, baru kita bisa memenuhi persamaan. Pertama itu adalah LY sama dengan B. Nah, di sini kita akan mencari nilai Y-nya. Kita masukkan nilai L-nya, kita masukkan nilai matriks L-nya. Nilai Y1, Y2, dan juga Y3 dan juga Y4 nilai akan kita cari, sedangkan nilai ini adalah nilai daripada nilai B pada persamaan awalnya. Oke, kita masuk ya. Y pertama, Y1 nilainya sama dengan B1. B1 nilainya adalah 2. Maka nilai Y1-nya adalah 2. Kemudian Y2 rumusnya adalah B2 dikurangkan dengan L21 dikalikan dengan Y1. Oke, nilai B2 berapa? Nilai B2 adalah 0. Kita masukkan nilainya adalah 0. Dikurangkan dengan L21. L21 itu adalah baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, 1, 2, kolom pertama. Nilainya adalah 1. Dikalikan dengan Y1. Y1 nilainya adalah 2. Berarti 0 dikurang 1 kali 2 itu adalah 2. 0 dikurang 2, maka nilai Y2-nya adalah negatif 2. Kemudian selanjutnya adalah nilai Y3. Nilai Y3 itu ada rumusnya adalah B3. Dikurangkan dengan L31 kali Y1
kurang L32 dikali Y2. Oke, nilai B3 kita lihat di sini, nilai B3 nilainya adalah 3. Kita masukkan di sini nilainya adalah 3. Dikurangkan dengan L31. L31 adalah baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama nilainya adalah 2. Kita masukkan di sini nilainya adalah 2. Dikali Y1. Y1 tadi sudah dapat nilainya adalah 2. Dikurangkan L32. L32 itu adalah baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua nilainya adalah 0,5. Dikurangkan dengan 0,5 dikalikan dengan Y2. Y2 nilainya adalah negatif 1. Berarti sini adalah 3 dikurang 2 kali 2 itu adalah 4. Dikurangkan dengan 0,5 kali negatif 2. 0,5 kali negatif 2 itu adalah negatif 1. Karena di sini ada negatif. Negatif jumpa negatif maka hasilnya adalah positif. Berarti 3 kurang 4 tambahkan dengan 1. 3 kurang 4 itu adalah negatif 1. Negatif 1 tambah 1 maka nilai Y3-nya adalah 0. Kemudian selanjutnya adalah nilai Y4. Nilai Y4 rumusnya adalah B4 dikurangkan dengan L41 kali Y1 dikurangkan dengan L42 kali Y2 dikurangkan dengan L43 kali Y3. Oke, kita lihat B4 nilainya adalah 0. Kita masukkan di sini nilainya adalah 0. L41 baris keempat kolom pertama. Baris keempat kolom pertama yang ini posisinya nilainya adalah 2. Kita masukkan nilainya adalah 2. Dikalikan dengan Y1 nilainya 2. Dikurangkan dengan L42 baris keempat kolom kedua nilainya adalah 1. Kita masukkan di sini nilainya adalah 1. Dikalikan dengan Y2 nilainya adalah negatif 2. Kita masukkan nilainya adalah negatif 2. Kemudian selanjutnya adalah L43 baris keempat kolom ketiga nilainya 0,5 dikalikan dengan Y3 nilainya adalah 0. Berarti sini adalah 0 dikurangkan dengan 2 kali 2 maka hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikali negatif 2. 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Karena di sini ada dikurang negatif jumpa negatif maka dia hasilnya adalah positif 2 dikurangkan dengan 0. 0,5 kali 0 maka nilainya adalah 0. Berarti sini adalah negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 tambah 2 maka nilainya adalah negatif 2. Maka di sini kita dapat adalah nilai Y1-nya adalah 2. Nilai Y2 negatif 2. Nilai Y3-nya adalah 0. Dan nilai Y4-nya adalah negatif 2. Selanjutnya setelah kita dapat nilai Y1, Y2, Y3 dan juga Y4, berarti kita bisa memenuhi persamaan AX sama dengan Y-nya. Yang dimana pada persamaan AX sama UX sama dengan Y-nya, kita akan mencari nilai si X-nya. Berarti di sini kita akan memenuhi persamaan UX sama dengan Y. Berarti di sini matriks U-nya ini, nilai matriks U-nya ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X. Berarti di sini nilai U-nya, matriks U-nya, kemudian di sini adalah nilai X yang kita cari, ini adalah nilai Y-nya yang baru saja kita dapatkan. Selanjutnya untuk mencari nilainya adalah kita dimulai dari nilai X4. Di mana X4 itu dimulai dari nilainya adalah Y4 dibagikan dengan U44. Y4 mana? Y4 itu nilainya ini. Negatif 2. Dibagikan dengan U44. Baris keempat kolom keempat. Berarti baris keempat kolom 4 nilai 1. Berarti nilainya adalah 1. Negatif 2 bagi 1. Maka nilainya adalah negatif 2. Berarti nilai X4 sini adalah negatif 2. Selanjutnya nilai X3. Nilai X3 adalah Y3. Dikurangkan dengan U2. Y3 rumusnya adalah X3 sama dengan Y3 dikurangkan dengan U34 dikalikan dengan X4 dibagikan dengan U33. Oke, Y3 berarti X3 Y3. Y3-nya posisi yang ini. Nilainya adalah 0. Berarti di sini nilainya adalah 0. Dikurangkan dengan U34. U34 itu adalah baris ketiga. Baris ketiga kolom keempat nilainya adalah 2. Oke, dikurangkan 2 dikalikan dengan X4 negatif 2 dibagikan dengan U33 baris ketiga kolom ketiga nilainya adalah 2. Berarti sini adalah 0 dikurang 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 4. Negatif jumpa negatif maka hasilnya adalah positif. 4 bagi 2 maka nilai X3-nya adalah 2. Selanjutnya kita mencari nilai X2. Dimana untuk mencari nilai X2 rumusnya adalah Y2 dikurangkan dengan U23 kali X3 dikurangkan dengan U24 kali X4 dibagikan dengan U22. Oke, nilai Y2 adalah negatif 2, maka kita masukkan nilainya adalah negatif 2. U23 baris kedua kolom ketiga. Oke, nilainya 4, kita masukkan di sini nilainya 4. Dikalikan dengan X3. X3 tadi sudah dapat nilainya adalah 2. Kemudian U24 baris kedua kolom keempat nilainya adalah 4, kita masukkan di sini nilainya adalah 4. Dikalikan dengan X4. X4 nilainya adalah negatif 2. Dibagikan dengan U22. U22 itu adalah baris kedua kolom kedua nilainya adalah 2. Berarti kita masukkan nilainya adalah 2. Berarti sini adalah negatif 2 dikurang negatif 4 dikurangkan dengan 4 kali 2. 4 kali 2 itu adalah 8.
Dikurangkan adalah 4 dikali negatif 2. 4 kan negatif 2 adalah negatif 8. Negatif jumpa negatif di sini, maka dia adalah positif 8. Oke, berarti ini mati ya. Ini mati, berarti sisanya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 dibagi 2, maka nilainya adalah negatif 1. Kemudian kita cari nilai X yang terakhir adalah nilai X1, di mana untuk mencari nilai X1, nilainya itu adalah Y1, dikurangkan dengan U12 kali X2, dikurangkan dengan U13 kali X3, dikurangkan dengan U14 kali X4, dibagikan dengan U11. Oke, kita lihat nilai Y1. Y1 nilainya adalah 2. Kita masukkan di sini nilainya adalah 2. Dikurangkan U12, baris pertama kolom kedua nilainya adalah 1. Dikalikan dengan X2. X2 negatif 1. Berarti di sini dikalikan dengan negatif 1. Dikurangkan dengan U13, baris pertama kolom ketiga nilainya adalah 2. Kita masukkan di sini nilainya adalah 2. Dikalikan dengan X3. Nilai X3 tadi adalah nilainya adalah 2. Dikurangkan dengan U14, baris pertama kolom keempat nilainya adalah 1. Kita masukkan di sini nilainya adalah 1. Dikalikan dengan X4. X4 nilainya adalah negatif 2. Dibagikan dengan U11. Nilai U11 nih yang ini. Berarti dibagikan dengan 1. Maka selanjutnya adalah di sini 2 dikurang 1 kali negatif 1. 1 kali negatif 1 itu negatif 1. Negatif jumpa negatif, maka dia menjadi positif. Berarti 2 ditambahkan dengan 1. Dikurangkan dengan 2 kali 2 itu adalah 4. Dikurangkan dengan 1 kali negatif 2. 1 kali negatif 2 itu adalah negatif 2. Karena di sini ada jumpa negatif, maka hasilnya adalah positif. Berarti hasil akhirnya adalah 2 ditambah 1 dikurang 4 tambah 2 dibagikan dengan 1. 2 tambah 1 itu adalah 3. 3 kurang 4 itu adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 itu adalah 1. Berarti 1 dibagi 1, maka nilainya adalah 1. Oke, berarti setelah kita proses X, nilai X kita cari, kita bisa mendapatkan bahwasanya nilai X1-nya itu adalah 1. Nilai X2 adalah negatif 1. Nilai X3-nya itu adalah 2. Dan juga nilai X4-nya itu adalah negatif 2. Pertanyaannya adalah apakah proses sampai di sini selesai? Jawabannya adalah belum. Kenapa dikatakan belum? Karena hasil akhir pada sistem persamaan linear adalah pembuktian. Berarti kita harus masuk dulu ke dalam bentuk persamaan yang ini. Oke, tadi kita dapatkan nilai X1-nya itu adalah 1 ya. Kemudian X2-nya itu adalah negatif 1. Kemudian nilai X3-nya itu adalah 2. Kemudian X4-nya itu adalah negatif 2. Benar ya? Kita ulangi ya, kita pastikan saja. Nilai X1-nya 1, nilai X2 negatif 1, nilai X3-nya 2, nilai X4-nya negatif 2. Oke, ternyata benar ya. Oke, berarti di sini sekali lagi kita ulangi. Nilai X1-nya itu adalah 1, nilai X2 negatif 1, kemudian nilai X3-nya itu adalah 2, nilai X4-nya itu adalah negatif 2. Nah, ini adalah nilai variabel yang kita cari. Pada persamaan di sini kita didapatkan nilai variabel untuk mendapatkan sebuah nilai. Di sini ada variabel-variabel untuk mendapatkan sebuah nilai. Contoh seperti ini. Nah, di sini pertamanya ini 2x1 tambah 3x2, 8x3 tambah 6x4 sama dengan 3. Pertanyaan adalah berapakah nilai x1, x2, x3 dan juga x4 agar nilainya adalah 3. Nah, berarti nilai-nilai yang ini harus kita masukkan ke dalam persamaan ini. Oke, kita ngambil contoh persamaan yang ini. Kita ngambil yang contoh yang ini. Berarti di sini adalah 2x1 ditambahkan dengan 3x2 ditambah 8x3 tambah 6x4 sama dengan 3. Berarti ini adalah 2. Kita lihat di sini x1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini nilainya adalah 1 ditambah 3 dikali x2. X2-nya berapa? X2-nya adalah negatif 1. Berarti di sini kita kalikan dia dengan negatif 1. Kemudian ditambah 8 dikali x3. X3-nya adalah 2. Berarti di sini kita 2. Kemudian ditambahkan dengan 6. 6 dikalikan dengan berapa? Di sini x4-nya adalah negatif. Dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya harus 3. Berarti sini adalah 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Berarti di sini adalah kurang 3. 8 dikali 2 maka ditambah 16. Kemudian 6 dikali 2 negatif 12 berarti dikurangkan dengan 12 sama dengan 3. Oke, kita lihat ya, kita proses. Kita satu-satu. 2 dikurangkan dengan 3 berarti ini adalah negatif 1. 2 kurang 3. Oke, kita jabarkan lagi biar lebih mudah. 2 kurang 3 negatif 1. Ditambahkan dengan 16 dikurangkan dengan 12 sama dengan 3.
Oke, berarti sini negatif 1 ditambah 16. Negatif 1 tambah 16 berarti adalah 15 dikurang 12 sama dengan 3. 15 kurang 12, 3 sama dengan 3. Ternyata nilai X1, X2, X3-nya, X3 dan juga X4 itu sudah sesuai daripada memenuhi persamaan yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan penyelesaian sistem persamaan linear dengan 4 variabel menggunakan metode Doolittle. Jangan lupa ditekan tombol subscribe agar sama-sama kita membangun channel ini, dan sekiranya dinyalakan lonceng agar tidak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi ataupun video-video yang dibagikan ataupun yang diupload pada channel ini. Jika memang video ini bermanfaat ataupun berguna bagi teman-teman, kerabat ataupun saudara, mohon silakan di-share kepada teman-teman, kerabat ataupun saudara, dan juga jangan lupa di komentar jika ada tutorial ataupun pembahasan yang ingin kita bahas terkait dengan dunia komputer dan juga ilmu teknik informatika. Mungkin itu saja pada video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.